Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Kartasari. Nama saya Lailatul Husna. Kami akan memaparkan materi di mata kuliah trigonometri mengenai sudut yang berelasi, fungsi trigonometri, sudut 270 min alfa derajat, 270 plus alfa derajat, 360 min alfa derajat, dan 360 plus alfa derajat. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar isinya. Yang pertama, fungsi trigonometri sudut 270 min alfa derajat. Yang kedua, fungsi trigonometri sudut 270 plus alfa derajat. Yang ketiga, fungsi trigonometri sudut 360 min alfa derajat. Dan yang keempat, fungsi trigonometri sudut K 360 plus alfa derajat. Apa sudut yang berelasi? Sudut yang berelasi adalah sudut yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain seperti hubungan jumlahnya, yaitu ditambah, atau selisihnya, yaitu dikurangi. Misalnya, sudut A dapat dikatakan berelasi dengan sudut-sudut yang besarnya 90 plus alfa, 180 plus alfa, 270 plus alfa, dan 360 plus alfa, atau sudut min alfa. Nah, dengan adanya pola-pola khusus pada sudut yang berelasi, kita dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri suatu sudut dari sudut relasi ataupun sebaliknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kuadran. Nah, yang pertama di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kesempatan presentasi kali ini, kami akan menjelaskan kuadran ketiga dan kuadran keempat. Nah, perlu dipahami juga bahwa ketika kita memakai sudut 90 derajat ataupun 270 derajat, maka fungsi trigonometrinya tetap, yaitu jika sin maka tetap sin, jika cos maka tetap cos, dan begitu seterusnya. Tapi ketika kita memakai sudut 180 derajat atau 360 derajat, maka fungsi trigonometrinya berubah, yaitu ketika pertama memakai sinus, maka diubah menjadi kosinus. Ketika kosinus diubah menjadi sinus, dan tangen berubah jadi kotangen. Baik, selanjutnya relasi sudut alfa dengan sudut 270 min alfa. Di sini ada suatu grafik yang di dalamnya ada lingkaran. Nah, di dalamnya itu ada sudut theta untuk theta lebih besar dari 0 derajat dan theta kurang dari 90 derajat. Nah, sudut itu memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 3, meliputi relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat plus theta atau relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat min theta. Nah, diketahui sebuah lingkaran di atas yang berpusat di titik 0, yaitu 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan M sudut P, O, P aksen sama dengan theta. Nah, untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 270 min theta derajat, maka cerminkan titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X, dan dilanjutkan rotasi sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya berdasarkan data di atas, maka dapat kita peroleh relasi sudut alfa dengan sudut 270 min alfa derajat. Yang pertama, sinus 270 min alfa derajat sama dengan min kosinus alfa derajat. Yang kedua, kosinus 270 min alfa derajat sama dengan min sinus alfa derajat. Yang ketiga, tangen 270 min alfa derajat sama dengan kotangen alfa derajat. Yang keempat, kotangen 270 min alfa derajat sama dengan tangen alfa derajat. Yang kelima, kosekan 270 min alfa derajat sama dengan min sekan alfa kuadrat alfa derajat. Dan yang keenam, sekan 270 min alfa derajat sama dengan min kosekan alfa derajat. Selanjutnya adalah contoh soalnya. Nah, berapakah nilai dari sinus 240 derajat? Nah, nilai dari sinus 240 derajat sama dengan sinus 270 dikurangin 30 derajat. Nah, lalu sinus diubah menjadi kosinus karena kita memakai sudut 270 derajat. Nah, di sini juga ada tanda min, yang berarti bahwa 240 derajat ini berada di kuadran ketiga. Maka di kuadran ketiga itu hanya tan yang positif, jadi sudut-sudut yang lainnya negatif. Oleh karena itu, sin berubah menjadi min. Selanjutnya, min cos 30 derajat adalah min setengah akar 3.
Baik, selanjutnya, relasi sudut alfa dengan sudut 270 plus alfa derajat. Relasi sudut alfa dengan sudut 270 plus alfa derajat, sudut theta untuk theta kurang dari untuk theta lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat memiliki relasi dengan sudut-sudut di kuadran 3 meliputi relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat plus theta atau relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat min theta. Selanjutnya, diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0, 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan M sudut P, OP aksen sama dengan theta. Nah, untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 270 derajat plus theta, maka cerminkan titik P, X, Y terhadap garis Y sama dengan X, dan dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Selanjutnya, berdasarkan data di atas, maka diperoleh relasi sudut alfa dengan sudut 270 plus alfa derajat. Yang pertama, sinus 270 plus alfa derajat sama dengan min kosinus alfa derajat. Yang kedua, kosinus 270 plus alfa derajat sama dengan sinus alfa derajat. Yang ketiga, tangen 270 plus alfa derajat sama dengan min kotangen alfa derajat. Yang keempat, kotangen 270 plus alfa derajat sama dengan min tangen alfa derajat. Yang kelima, kosekan 270 plus alfa derajat sama dengan min sekan alfa derajat. Yang terakhir, sekan 270 plus alfa derajat sama dengan kosekan alfa derajat. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Berapakah nilai dari tangen 300 derajat? Nah, tangen 300 derajat adalah tangen 270 ditambah 30 derajat. Karena tangen 300 derajat berada di kuadran keempat, maka tangen berubah menjadi negatif. Karena di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Selanjutnya, tangen diubah menjadi kotangen, yaitu kotangen 30 derajat. Maka dihasilkan min akar 3. Baik, yang ketiga, relasi sudut alfa dengan sudut 360 min alfa derajat. Diketahui sebuah titik lingkaran yang berpusat di titik 0, 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan M, sudut POP aksen sama dengan theta. Untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 360 min theta, maka titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0, 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan M sudut POP aksen sama dengan theta. Untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 180 derajat min theta, maka titik P, X, Y diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh relasi sudut alfa dengan sudut 360 min alfa derajat. Yang pertama, sinus 360 min alfa derajat sama dengan min sinus alfa derajat. Yang kedua, kosinus 360 min alfa derajat sama dengan kosinus alfa derajat. Yang ketiga, tangen 360 min alfa derajat sama dengan min tangen alfa derajat. Dan yang keempat, kotangen 360 min alfa derajat sama dengan min kotangen alfa derajat. Yang kelima, kosekan 360 min alfa derajat sama dengan min kosekan alfa derajat. Dan yang keenam, sekan 360 min alfa derajat sama dengan sekan alfa derajat. Contoh soal, berapakah nilai dari kosinus 315 derajat? Kosinus 315 derajat sama dengan kosinus 360 min 45 derajat. Di mana kita memakai sudut 360 derajat, kita menggunakan kuadran yang keempat. Dan di mana kuadran keempat hanya kosinus yang positif dan selainnya itu negatif. Dari kosinus 360 dikurang 45 derajat menghasilkan kosinus 45 derajat. Dan dari kosinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Yang keempat,
relasi sudut theta dengan sudut K360 plus theta derajat. Relasi sudut theta dengan sudut 360 plus theta diketahui sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0, di mana 0,0 dan berjari-jari R, titik P, X, Y, dan M sudut TOP aksen sama dengan theta. Untuk mengetahui relasi sudut theta dengan sudut 360 derajat plus theta, rotasikan titik P, X, Y berlawanan arah jarum jam sejauh 360 derajat. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh relasi sudut alfa dengan sudut K360 plus alfa derajat. Yang pertama, sinus K360 plus alfa derajat sama dengan sinus alfa derajat. Yang kedua, kosinus K360 plus alfa derajat sama dengan kosinus alfa derajat. Yang ketiga, tangen K360 plus alfa derajat sama dengan tangen alfa derajat. Yang keempat, kotangen K360 plus alfa derajat sama dengan kotangen alfa derajat. Yang kelima, kosekan K360 plus alfa derajat sama dengan kosekan alfa derajat. Dan yang terakhir, yang keenam, sekan K360 plus alfa sama dengan sekan alfa derajat. Selanjutnya contoh soal. Berapakah nilai dari sinus 450 derajat? Sinus 450 derajat sama dengan sinus 360 ditambah 90 derajat. Di mana kita memakai sudut 360 derajat, kita memasuki kuadran yang keempat. Dari hasil sinus 360 ditambah 90 derajat menghasilkan sinus 90 derajat, yang menghasilkan sama dengan 1. Baik, untuk teman-teman yang di rumah, bisa coba soal dari kita, latihan-latihan soal, untuk lebih memahami fungsi-fungsi dari trigonometri. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group. Sebelumnya, jika ada salah, mohon dimaafkan, dan jika ada yang ingin menambahkan, bisa dipersilahkan di WhatsApp group. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.